Kisah Raja Asoka, dari pangeran ke kaisar dan penyebar ajaran Buddha, masa kecil dan awal kehidupan. 304 sebelum Masehi, 268 sebelum Masehi. Asoka lahir sekitar tahun 304 sebelum Masehi di Kekaisaran Maurya, India. Dia adalah putra Kaisar Bindusara dan cucu dari Chandragupta Maurya, pendiri dinasti Maurya. Sejak kecil, Asoka menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan keterampilan dalam seni perang. Namun, karena bukan putra mahkota, ia harus bersaing dengan saudara-saudaranya untuk mendapatkan kekuasaan. Ketika tumbuh dewasa, Asoka dikenal sebagai prajurit yang tangguh dan pemimpin militer yang berbakat. Ayahnya mengirimnya ke berbagai wilayah untuk memadamkan pemberontakan dan menaklukkan daerah baru. Keberhasilannya membuatnya semakin menonjol di antara saudara-saudaranya. Namun, ada juga cerita bahwa Asoka adalah pemimpin yang keras dan tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menegakkan ketertiban, perebutan tahta dan menjadi kaisar 268 sebelum Masehi. Ketika Bindusara wafat sekitar tahun 273 sebelum Masehi, terjadi perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan. Asoka diyakini membunuh beberapa saudara-saudaranya untuk merebut tahta. Setelah 4 tahun konflik, pada tahun 268 sebelum Masehi, Asoka akhirnya menjadi Kaisar Maurya. Pada awal pemerintahannya, ia dikenal sebagai penguasa yang keras dan tidak segan menghukum siapapun yang menentangnya. Perang Kalinga dan titik balik sekitar 261 sebelum Masehi. Puncak kebrutalan Asoka terjadi dalam Perang Kalinga sekitar tahun 261 sebelum Masehi. Kalinga adalah sebuah kerajaan kecil di pesisir timur India yang menolak tunduk pada Kekaisaran Maurya. Asoka mengerahkan pasukannya untuk menaklukkan Kalinga. Perang ini berakhir dengan kemenangan bagi Asoka, tetapi dengan korban jiwa yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 100.000 orang tewas dan ratusan ribu lainnya menjadi tahanan atau kehilangan tempat tinggal. Setelah perang, Asoka melihat kehancuran yang disebabkan oleh ambisinya sendiri. Ia merasa sangat menyesal dan mulai mempertanyakan cara kepemimpinannya. Dalam catatan sejarahnya, Asoka mengaku bahwa pemandangan mayat yang berserakan dan tangisan para wanita serta anak-anak mengguncang hatinya. Beralih ke ajaran Buddha dan pemerintahan damai sekitar 260 sebelum Masehi. 232 sebelum Masehi. Setelah perang, Asoka bertemu dengan biksu Buddha bernama Upagupta yang membimbingnya dalam ajaran Buddha. Ia memutuskan untuk meninggalkan kebijakan kekerasan dan beralih pada prinsip Dhamma, ajaran moral Buddha. Sebagai kaisar, Asoka menerapkan kebijakan pemerintahan yang berlandaskan ahimsa tanpa kekerasan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Beberapa kebijakan penting yang ia terapkan antara lain: pertama, menyebarkan ajaran Buddha. Asoka mengirim utusan ke berbagai wilayah, termasuk Sri Lanka, Asia Tengah, Yunani, dan Mesir untuk menyebarkan ajaran Buddha. Ia membangun stupa, monumen suci, dan vihara di seluruh India. Asoka juga mengadakan pertemuan besar, Konsili Buddha ketiga untuk menyusun ajaran Buddha yang lebih terstruktur. Kedua, reformasi sosial dan pemerintahan, melarang penyembelihan hewan untuk upacara kurban, mendirikan rumah sakit untuk manusia dan hewan, membangun jalan raya, sumur, dan tempat peristirahatan bagi para pelantong, mengangkat pejabat khusus, disebut Dharma Mahamatra, yang bertugas memastikan kesejahteraan rakyat dan menyebarkan nilai-nilai moral. Ketiga, hukum dan keadilan, menghapus hukuman mati dalam banyak kasus dan menerapkan kebijakan pengampunan, mendorong toleransi antaragama dan menghormati keyakinan lain, termasuk Hindu dan Jainisme, menetapkan pilar dan batu prasasti dengan adik-adiknya, yang berisi prinsip keadilan dan moralitas, yang masih dapat ditemukan hingga hari ini di berbagai tempat di India. Akhir hidup dan warisan 232 sebelum Masehi. Setelah memerintah selama lebih dari 35 tahun, Asoka wafat pada tahun 232 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, Kekaisaran Maurya mulai melemah karena kurangnya penerus yang kuat. Namun, warisannya tetap bertahan hingga kini. Asoka dikenang sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah India dan dunia.
Dia mengubah cara kepemimpinan dari kekerasan menjadi belas kasih, dan jejaknya masih terlihat dalam ajaran Buddha yang menyebar ke seluruh Asia. Pilar dan prasasti yang ditinggalkannya menjadi bukti nyata kebijakannya, dan simbol cakra Asoka roda hukum kini menjadi bagian dari bendera Indi. Kesimpulan, kisah Asoka adalah contoh nyata perubahan. Seorang pemimpin dari sosok kejam menjadi pembawa damai, dari seorang pangeran ambisius, kaisar penakluk, hingga pemimpin yang penuh kasih. Ashoka membuktikan bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada kekuatan militer, tetapi pada kebijaksanaan dan kebaikan hati.